Halo adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik? Gak percaya adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya. Kalaupun mungkin hari ini ada yang sakit, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik dan keluarga semuanya sembuh, sehat. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu online kita. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Bapak kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama lagi untuk beribadah sekolah minggu meskipun secara online Tuhan, namun biarlah Tuhan tetap merasakan ibadah yang sama seperti kami berada di gereja. Kau berkati adik-adik sekolah minggu kami, Kau berkati juga keluarga mereka, orang tua, adik kakak mereka Tuhan. Bahkan kami sebagai guru-guru sekolah minggu, Kau juga menjamah dan memberkati kami semuanya. Percaya Tuhan, Engkau menjaga, Engkau melindungi kami. Kami akan buka ibadah sekolah minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau angkat satu pujian ya. Nah, adik-adik bisa ikuti dari video yang kakak share berikut ini. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita kembali berdoa lagi. Kita lipat tangan, tutup mata kita. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti dan boleh melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali kita di pagi hari ini. Adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini kakak bertema hati yang baru. Nah, sebelum kita mulai, kakak minta adik-adik siapkan Alkitabnya ya.
Nah, kalau sudah siap, mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus 7 ayat 21 sampai dengan 23. Markus itu ada di Perjanjian Baru ya adik-adik. Markus 7 ayat 21 sampai dengan 23. Sudah ketemu? Nah, kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Oke adik-adik, sampai di situ pembacaan firman Tuhannya. Nah adik-adik, kakak mau tanya, apakah adik-adik pernah melihat orang yang ditangkap oleh polisi? Wah, biasanya kalau orang yang ditangkap oleh polisi itu, kenapa ya adik-adik ya? Nggak mungkin dong karena mereka berbuat baik. Biasanya pasti mereka karena melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, apa nih misalnya contohnya adik-adik? Macam-macam ya adik-adik perbuatan tidak baik itu, atau bisa dikatakan perbuatan jahat. Nah, di sini kakak kasih contoh misalnya mencuri. Nah, mencuri salah satu hal yang tidak baik atau tindak kejahatan. Merampok, membunuh, dan masih banyak contoh-contoh yang lain ya adik-adik. Nah, kalau untuk adik-adik nih, apakah adik-adik pernah melakukan hal-hal yang tidak baik? Misalnya nih adik-adik suka berantem, suka melawan ke orang tua, atau tidak dengar-dengaran kepada mama papa. Nah adik-adik jangan lakukan seperti itu ya. Oke adik-adik, mengapa orang-orang melakukan hal-hal kejahatan atau hal yang tidak baik? Nah, adik-adik biasanya orang yang melakukan kejahatan atau hal yang tidak baik itu berawal dari hati mereka. Nah, dari dalam hati mereka yang jahat, akhirnya mereka merencanakan atau melakukan hal-hal yang membuat orang lain menjadi sedih, menjadi kecewa, menjadi merasa kehilangan, terluka, bahkan menjadi meninggal. Nah, itulah dampaknya adik-adik contohnya. Artinya adik-adik, orang yang menjadi korban pasti merasa sangat tidak enak ya adik-adik. Mereka pasti merasa dirugikan, bahkan mereka sangat-sangat bersedih hati. Nah adik-adik, kakak akan memberikan satu contoh. Adik-adik kakak pernah berbelanja di salah satu supermarket. Tanpa kakak sadari, handphone yang ada di tas kakak itu sudah tidak ada adik-adik. Akhirnya kakak melaporkan ke penjaga toko dan dilihat tuh adik-adik dari kamera pengawas atau CCTV ya yang biasa itu. Nah dari situ terlihat adik-adik bahwa ada segerombolan ibu-ibu yang dengan sengaja mendekati kakak. Ya, artinya mereka bekerja sama adik-adik. Mereka bekerja sama untuk mengambil handphone kakak. Dan mereka berhasil adik-adik. Mereka mengambil handphone kakak dari dalam tas tanpa sepengetahuan kakak. Setelah mereka mengambil handphone kakak, mereka satu persatu keluar dari supermarket tersebut. Sampai akhirnya kakak sadar bahwa handphone kakak sudah tidak ada lagi. Nah adik-adik kakak merasa sangat sedih sekali saat itu. Mengapa mereka bisa melakukan seperti itu? Nah di sini adik-adik kakak merasa sangat dirugikan. Kakak merasa sedih sekali adik-adik karena handphone itu sangat bermanfaat bagi kakak, baik untuk di pekerjaan, di kehidupan kakak di rumah, bahkan untuk yang lainnya juga. Termasuk adik-adik dalam berkomunikasi di pelayanan dengan teman-teman, bahkan dengan keluarga ya adik-adik. Nah itulah adik-adik salah satu contoh kerugian atau dampak dari hal-hal yang tidak baik yang dilakukan orang kepada orang lain. Itu hanya salah satu contoh ya adik-adik. Dan kalau kita mendengar banyak berita-berita yang lain, banyak adik-adik hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang jahat yang merugikan orang lain. Nah adik-adik, seperti contoh tadi, pencuri juga membuat orang lain yang dicuri menjadi kehilangan
sesuatu atau milik mereka yang sangat mereka sayangi adik-adik. Nah, apa kira-kira adik-adik alasan mereka untuk melakukan itu? Ya, mereka melakukan itu karena mereka menginginkan sesuatu yang bukan milik mereka sendiri. Akhirnya mereka melakukan pencurian. Beberapa hal yang tidak baik lainnya adalah, kakak kasih contoh lagi ya, permusuhan. Nah, permusuhan itu tidak baik ya adik-adik. Kakak mau tanya, adik-adik sini punya musuh enggak? Nah, jangan ya adik-adik. Beberapa hal lagi adalah keserakahan, kesombongan. Nah, kesombongan juga Tuhan tidak suka dengan hal yang sombong. Kebencian, iri hati, dan masih banyak yang lain lagi. Nah, adik-adik, bila seseorang melakukan hal-hal yang jahat, pasti mereka akan merasakan akibatnya adik-adik. Nah, contohnya bila seseorang mencuri milik orang lain, mereka akan ditangkap dan dihukum. Nah, ketika kita bermusuhan dengan orang lain, maka kita tidak memiliki teman. Bahkan teman kita tidak mau dekat dengan kita. Atau bila kita sombong, maka kita akan dijauhi oleh orang lain. Nah, adik-adik, rugi nggak kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik? Pasti rugi ya. Akhirnya kita ditinggalkan, kita sendiri, dan tidak ditemani lagi. Oke adik-adik, semua orang pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Termasuk kakak loh adik-adik. Namun, Yesus hadir untuk kita dan mengasihi kita semuanya. Tuhan Yesus sudah lahir, bahkan Tuhan Yesus rela memikul salib kita dan Dia disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia ingin kita memiliki hati yang baru, hati yang tidak jahat lagi, hati yang tulus dan bersih. Wah, terima kasih Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya adik-adik supaya kita bisa memiliki hati yang baru tadi? Caranya, kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat kita dan melakukan firman-Nya. Nah, adik-adik, kita harus mengakui dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat dan minta ampun kepada Tuhan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Mintalah Yesus hadir dalam hati kita sehingga pikiran dan perbuatan yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana contoh-contohnya adik-adik? Nah, salah satunya adalah mengasihi. Kita harus mengasihi orang lain, bukan memusuhi adik-adik. Contoh lain lagi, suka menolong, suka berteman baik, tidak sombong, tidak membenci orang lain, dan banyak hal lain laginya. Nah adik-adik, itulah contoh-contoh yang diinginkan dan kita lakukan supaya Tuhan mau hadir dalam hati kita dan hati kita menjadi baru lagi. Kasih adik-adik, kita akan mengakhiri firman Tuhan dan kita akan membaca dari kitab Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Nah ini sering dibacakan ya adik-adik dan sering kita dengar. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sebelumnya kita akan menutup firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah lahir bagi kami, bahkan Engkau mau mati bagi kami untuk menebus setiap dosa-dosa kami sehingga hati kami menjadi baru ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kami, kemampuan bagi kami untuk kami melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah minggu depan kami boleh bertemu lagi dalam ibadah online di sekolah minggu Tukarang.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga mama papa kami, adik kakak kami, guru-guru sekolah minggu kami, berkati juga sekolah kami, terlebih kesehatan kami ya Bapa. Makasih Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa-dosa kami. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.